Saya tahu persis saudara ini tidak suka baca Alkitab. Kalau baca Alkitab ngantuk. Nah, ayo jujur, betul enggak? Nah, karena Alkitab itu sebetulnya komplit. Obat ngantuk ada. Jadi kalau tidak bisa tidur, baca Alkitab mesti tertidur. Siapa di antara saudara menjadi anggota gereja di sini sudah membaca Alkitab sampai habis, dari Kejadian sampai Wahyu? Belum ada? Nah iya, bayangin. Jadi orang Kristen berapa tahun? Ayo, tidak malu saudara ini. Kenapa saudara tidak baca? Sebab apa? Sebab engkau belum pernah jatuh cinta sama Yesus. Ini terus terang saya katakan. Sebab seorang yang jatuh cinta, sama seseorang yang lain, lalu orang itu di luar kota, dia nulis surat. Suratnya dibaca berapa kali? Cuma sekali? Tidak mungkin. Pasti sampai dibolak-balik, sampai kumal. Bahkan kadang-kadang dibawa tidur, betul kan? Nah, kalau orang itu nulis surat di luar kota, yang diceritakan itu orang lain atau dirinya sendiri kalau orang sedang jatuh cinta? Dirinya sendiri, betul lah? Lalu surat ini dikirim kepada kekasihnya dan di sana dibaca berkali-kali. Pesen apa? Mesti ngomong. Nanti kapan-kapan saya hari ini akan datang pulang, tolong sediakan ini ya, itu kesukaan saya. Lalu kalau sekarang saudara ini kekasihnya, bacanya ini belum selesai. Baca sebentar, jangan ngantuk aku, masuki bantal, nanti baca lagi lah. Lalu lain kali, aduh baca sedikit ngantuk lagi. Itu nanti kalau kekasihmu datang lalu tanya, kamu sudah terima suratku? Sudah. Sudah mau baca? Belum selesai. Loh, pesanku apa semua? Belum selesai itu, maaf ya. Kira-kira kekasihmu itu seneng atau kamu dipecat? Hah? Dipecat, tahu enggak? Sekarang saya tanya, Alkitab ini menceritakan tentang dirinya siapa? Yesus, ya toh? Alkitab ini menceritakan seluruhnya. Ini cerita khusus tentang hal Yesus. Ini kan berarti suratnya siapa? Yesus. Dan saudara dan saya calon pengantin perempuan Yesus. Jadi sekarang ini kamu pengantinnya atau kekasihnya? Sudah jadi nganten apa belum? Belum. Jadi pacare toh. Lalu dikirimi surat sama Yesus. Ini loh, yang sayang, surat saya. Lalu saudara bilang, suratnya kok tebel. Bacanya enggak selesai-selesai. Lalu kalau Tuhan Yesus nanti datang lalu tanya, sayang, sudah terima pesanku, yang mana? Loh, kan di dalam suratku sudah aku tulis, belum selesai Tuhan. Kamu bakal ditinggal apa enggak? Ngerti ditinggal? Kalau ditinggal sengsara apa enak? Loh, tahu. Lah kok enggak baca surat itu piye toh? Lah ini loh, saya itu bingung itu orang Kristen. Karena apa? Karena saudara ini jadi Kristen tuh Kristen turunan. Ya gini ini. Karena apa? Merasanya aku sudah aman. Sudah Kristen. KTP-nya ditulis Kristen. Saudara masuk surga enggak KTP-KTP-nan, percaya enggak? Enggak ditanya nanti, kamu mau bawa apa? Ada seorang mau masuk surga, ditanyai sama malaikat. Hai manusia, kamu mau kemana? Mau ke surga. Apa yang kamu bawa? Terus bilang apa? Aku Kristen. Nggak ada. Aku anggota gereja Protestan Bali. Nggak ada di sini. Aku orang Pantekosta. Nggak ada di sini. Bayangin. Yang ada adalah orang yang menjadi pelaku firman.
Yang ada hanya orang yang menjadi pelaku firman. Sebab Tuhan Yesus berkata, apa gunanya engkau panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Betul enggak? Dan bagaimana saudara mau melakukan firman? Wong enggak pernah baca. Yang dilakukan apa? Ayo, sadar enggak sekarang? Bahwa saudara sebetulnya perlu baca Alkitab. Betul enggak? Saudara tahu, Alkitab ini saya diperintah oleh Tuhan Yesus pada waktu umur 12 tahun. Pada waktu saya masih berumur 12 tahun, Tuhan berkata kepada saya, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, setiap hari 4 fatsal. Dalam waktu 8 bulan habis. Umur saya sekarang 54, saudara. Dan setiap hari saya mesti membaca Alkitab sampai sekarang minimal 5-10 fatsal. Dan Alkitab ini sudah habis saya baca 70 kali. Tapi Allah berkata, Yesus berkata, baca terus. Mengapa saya berkata, Tuhan, aku sudah baca 60-70 kali. Baca terus. Kenapa? Karena dengan membaca, maka engkau akan lebih mengenal aku dan akrab dengan aku. Watak dan perangaiku, apa yang aku suka, engkau tahu dan engkau lakukan. Itu yang menyebabkan apa saja yang engkau minta, aku berikan kepadamu. Sebab Alkitab sudah berkata, Yesus sendiri sudah berjanji, jikalau engkau di dalam aku, engkau di dalam Yesus, dan firman-Ku di dalam kamu, minta apa saja, engkau akan diberikan. Makanya kenapa saudara menjadi orang Kristen, kalau minta-minta tidak pernah diberi. Kenapa? Karena engkau tidak pernah membaca firman-Nya. Firman-Nya tidak ada di dalam kamu, dan kamu tidak hidup di dalam kebenaran Dia. Karena apa? Bagaimana kamu hidup di dalam kebenarannya? Kamu tidak tahu baca firman-Nya. Kehidupan kekristenan, saudara harus belajar dari Yesus pribadi. Kalau engkau tidak belajar dari Yesus melalui Alkitab, saudara baca firman Tuhan, saudara tidak akan dapat menjadi orang Kristen yang benar. Saudara tidak mempunyai iman, sebab firman Tuhan berkata, iman timbul karena membaca firman Tuhan. Karena engkau membaca firman Tuhan, maka kamu punya pikiran dikuasai oleh firman, dan pikiranmu menjadi pikirannya Yesus. Contohnya, saya kasih tahu. Seorang anak kecil, saudara punya anak. Tapi tiap hari dia ikut pembantumu, sustermu atau pembantumu, diajari ngomong sama sustermu, sama melihat sustermu, bergaul dengan sustermu, lebih daripada bergaul dengan ibunya. Kira-kira omongannya dan sifatnya memper sustere atau memper anak mamai? Hah? Memper sustere toh? Kenapa? Karena setiap hari dia dengar perkataan sustere. Betul enggak? Kalau engkau menjadi anak Yesus, setiap hari baca Alkitab, hati pikiranmu dengar firman, engkau punya sifat seperti Yesus atau tidak? Ya, tahu. Tapi saudara tidak mau menjadi pelaku firman. Hati-hati kamu. Maka dari itu saudara, setiap hari mulai sekarang, baca Alkitab banyak-banyak. Engkau akan melihat cara berpikirmu diubahkan menjadi baru. Tidak lagi menjadi lama. Tidak lagi penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Karena pikiranmu adalah pikirannya Yesus. Pikiran Yesus, dia percaya kepada Allahnya yang maha kuasa, Bapaknya. Dan dia tidak pernah takut dan khawatir. Bahaya, bencana, kekurangan, kekhawatiran, sakit penyakit boleh datang. Tapi tidak akan mempengaruhi dia. Karena apa? Dia tahu Bapaknya maha kuasa dan sanggup lakukan segala perkara. Betul tidak?
Maka dari itu saudara, saya berani katakan ini kenapa? Saya ini seorang dokter. Saya di pemerintahan itu adalah seorang wakil direktur. Dan direktur saya pensiun. Saya mau diangkat dulunya, tahun 80. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, tutup praktek, jadi hambaku. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tutup praktek. Ya. Keluar dari jabatan direktur ini. Ya. Jadi hambamu. Ya. Jadi gembala atau penginjil? Jadi penginjil. Nggak boleh punya gembala, nggak boleh punya sidang jemaat, nggak boleh. Yang ngasih makan siapa? Aku. Nah, kira-kira kalau saudara nggak kenal akan Yesus, ada suara bilang begitu, saudara kira-kira percaya apa enggak? Ayo tak tanyai sekarang kamu. Kira-kira saudara bingung nggak? Tuhan kok setan sih ngomong? Betul enggak? Nah, satu. Kedua, berani enggak meninggalkan prakteknya? Tutup. Tinggalkan direktur. Tidak punya gaji, tidak punya apa-apa. Berjalan dengan iman. Ayo. Menurut saudara enak mana? Enak jadi dokter atau enak jadi penginjil? Enak jadi direktur toh? Enak jadi dokter toh? Nah, kenapa? Karena saudara belum kenal akan siapa Tuhanmu Yesus. Saudara tahu? Anak saya dia berkata kepada saya begini, Papa, jikalau Papa mau jadi penginjil, apakah nanti aku sebagai anak penginjil kalah enggak sama anak dokter yang lain? Saya katakan, kalau kamu kalah, Allahmu malu. Sebab aku adalah, bapakmu adalah hamba raja. Tidak akan kalah dengan dokter yang lain. Kira-kira kalau saudara jadi bapak berani janji gitu enggak? Enggak berani. Kenapa? Nah, belum ada kenyataan duitnya kok. Betul enggak? Saudara tahu, anak saya yang bertanya begitu, anak perempuan ini, sekarang dia sekolah di mana? Di negeri Belanda. Arsitek. 1 bulan dia butuh 1 juta. Saya harus kirim uang kepada dia tiap bulan 1 juta rupiah. Kira-kira kalau saya mikir dan mengkhawatirkan dari mana ya? Sinting enggak? Bisa tidur enggak? Itu belum kebutuhan anak saya yang lain, yang di fakultas di Bandung. Belum kebutuhan rumah tangga. 1 bulan saya butuh paling sedikit 2 juta. Mana ada hamba Tuhan gaji 2 juta? Pendeta di sini berapa Pak? Pendeta di Denpasar berapa? Mana ada pendeta gaji 2 juta? Ada enggak? Enggak ada. Betul toh? Tapi saudara percaya enggak? Saya hamba Allah digaji lebih dari 2 juta sama Yesus. Tidak masuk akal. Itu orang Kristen. Sebab pikiran Allah bukan pikiran kamu. Harusnya begitu toh? Harusnya begitu toh? Tapi nyatanya enggak. Karena apa? Karena saudara tidak membaca Alkitab. Sehingga saudara membatasi kuasa Allah. Kehidupan kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Kehidupan kekristenan bukan sekedar ibadah. Bukan sekedar masuk ke gereja. Tetapi kekristenan adalah mengalami sendiri dengan Yesus. Baca Alkitab. Berdoa setiap hari. Minta pimpinan Roh Kudus. Masukkan firman ini masuk dalam dirimu. Maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang Yesus lakukan. Sebab Alkitab yang ngomong, bukan saya. Di dalam kitab Yohanes dikatakan begini. Saya akan bacakan kepada saudara supaya saudara tahu bahwa Alkitab ini ya dan amin dan luar biasa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12.
Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Loh, saudara. Barang siapa, termasuk saudara atau tidak, percaya kepada Yesus, saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Jadi saudara bisa berdoa dan orang itu sakit sembuh. Bisa enggak? Harusnya tapi kenapa enggak bisa? Sebab saudara takut. Takutnya apa? Ya sembuh tidak. Nah, betul enggak? Nah, kalau kamu ragu-ragu gitu, bakal dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Alkitab berkata di dalam kitab Yakobus, orang yang ragu-ragu tidak mendapat apa-apa. Maka dari itu saudara, engkau harus membaca Alkitab. Anak-anak saya dari mulai kecil, saya suruh baca Alkitab. Semua baca Alkitab. Tiap hari berdoa bersama. Tiap pagi jam 5, saya dengan istri anak-anak sembahyang semua. 1:30 siang, sembahyang semua. Apa terjadi? Anak-anak dididik Tuhan. Luar biasa. Berkomunikasi dengan Tuhan. Dia kalau ada apa-apa, dia berkata, Pak, aku sudah bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab. Kalau saudara selama ini tidak ngalami, mengapa? Karena saudara tidak baca Alkitab. Ini adalah suratnya kekasihmu, Yesus. Ini surat dia. Engkau harus dalami, engkau harus teliti. Apa yang dia pesan, apa yang dia katakan, harus masuk ke dalam hatimu. Kalau memang engkau mencintai Yesus. Kalau kamu berkata, tadi nyanyi dong, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Tapi baca suratnya tidak. Munafik. Munafik, saya katakan. Makanya banyak orang Kristen itu munafik. Cinta, baca suratnya janda kok cinta. Maka dari itu saudara harus sadar. Malam ini baca firman Tuhan setiap hari. Masukkan, hidupmu mesti berubah. Kau tidak khawatir, kau tidak susah, tidak takut menghadapi masa depan. Apapun yang kamu lakukan, diberkati Tuhan. Seorang kekasih yang nurut, pasti disayang sama kekasihnya. Betul enggak? Apa saja yang minta, diberikan. Alkitab berkata, minta akan diberikan kepadamu. Amin.